kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Putu Suna Kuncir tentunya di PSK Channel. Baik, jadi kali ini saya akan membuat video mengenai tata cara belajar suara 4 punakawan, yakni tualen, meredah, sangut, dan delem. Sebelumnya tetap saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Share juga video ini kalau menurut Anda video ini bermanfaat. Dan tetap pantengi PSK Channel karena di sini banyak sekali video mengenai seni dan tentunya seni pedalangan. Baik, seperti apa videonya? Jangan kemana-mana, keep watching. Oke, sebelumnya mungkin saya memberikan gambaran sedikit mengenai punakawan. Apa sih punakawan gitu? Jadi punakawan itu adalah istilah untuk tokoh yang bertugas untuk menerjemahkan bahasa dari tokoh utama pada pertunjukan wayang. Dalam hal ini saya fokuskan pada seni pertunjukan wayang kulit Bali, di mana secara umum pada pertunjukan wayang kulit Bali itu terdapat 4 tokoh punakawan, yakni meredah dan tualen di tokoh kanan atau biasanya tokoh baik biasanya, dan delem dan sangut pada tokoh kiri atau tokoh antagonis gitulah. Kalau sini protagonis, di kanan protagonis, di kiri antagonis gitu. Seperti itu. Jadi ya gitu, tugas utama dari punakawan itu adalah menerjemahkan, karena bahasa yang digunakan oleh tokoh biasanya kan menggunakan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh punakawan ke dalam bahasa Bali kalau untuk penonton Bali, dan biasanya dengan menggunakan bahasa Indonesia kalau itu penontonnya ruang lingkup sekupnya nasional atau ya domestik gitulah, tamu-tamu nasional gitu. Tentu tujuannya agar dimengerti, baik itu alur ceritanya maupun dialog-dialog yang apa yang diucapkan gitu. Nah, selain dari keempat punakawan ini, tualen, meredah, dan delem sangut, itu sisanya merupakan sebuah pengembangan yang dilakukan oleh dalang-dalang mungkin sudah sering wayang gitu. Jadi biar punya ikon seperti misalnya Cengblong. Nah, tokoh Cengblong itu kan merupakan punakawan tambahan atau ya pengembangan gitulah. Nah, selain itu juga ada beberapa seperti Joblar, itu juga mempunyai wayang ikon punakawan yang memang dibuat agar tentunya menjadi daya tarik sendiri gitu sih menurut saya. Dan ada banyak lagi misalnya kayak Dogbior gitu, kayaknya ada juga tokoh seperti itu, tokoh maksudnya tokoh pengembangan atau punakawan pengembangan. Selanjutnya di Karbit juga ada, kemudian dulu wayang Jodok Polos itu juga ada tokoh pengembangan, yang mana secara umum kayaknya gitu sih, artinya membuat sebuah ikon dalam seni pertunjukan agar dalang tersebut dikenal dari ikon yang dibuat gitu sih menurut saya maksudnya. Tapi secara keseluruhan tidak salah hal tersebut, karena seperti saya katakan tadi itu bahasanya pengembangan. Baik, itu saja pendahuluan dari saya, pendahuluan cara tugas. Artinya itu sebuah awalan gitu, sebuah pembahasan mengenai punakawan. Apa sih punakawan itu biar tidak bingung gitu. Selanjutnya kita kembali pada pembahasan pokok kita. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke, langsung saja pada pembahasan. Jadi di sini saya akan share mengenai tata cara belajar 4 suara dari punakawan, yaitu tualen, meredah, sangut, dan delem tentunya. Oke, sebelumnya mungkin saya kasih tahu untuk tata cara belajarnya. Saya dulu sempat diberikan teori, yakni dengan menggunakan 4 macam kebasa ya kalau nggak salah, kebasa kayaknya, yakni gamongan, jahe, cekuh, dan kunyit. Jadi itu digunakan sebagai metode pembelajaran suara dari punakawan itu sendiri atau keempat punakawan itu. Akan tetapi masih ada beberapa kerancuan yang saya lihat. Artinya gini, beberapa pendapat para ahli
ada beberapa perbedaan gitu. Mungkin itu ada beberapa sudut pandang yang dimasukkan dari pengalaman mungkin yang sudah dijalani. Kali ini saya akan memberikan sudut pandang saya dalam pengaplikasian keempat kata tersebut untuk mempelajari suara keempat punakawan tersebut yang tadi. Nah, jadi saya mengambil garis merah dari beberapa pendapat senior dalang gitu. Dan ini saya ada beberapa sudut pandang saya yang saya gunakan. Nah, jadi dari keempat suara tualen, merdah, delem, sangut gitu, kita bisa terapkan 4 metode itu: gamongan, jahe, cekuh, dan kunyit. Sebelumnya kita bagi dulu. Artinya kita tempatkan dulu. Gamongan ini menurut saya digunakan pada tualen. Nanti akan saya ulas. Kemudian yang kedua, jahe itu digunakan pada delem. Cekuh digunakan pada sangut, dan kunyit digunakan pada merdah. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Berawal dari tualen. Nah, pada metode pembelajaran suara tualen itu menurut saya cocok menggunakan gamongan. Pengaplikasiannya seperti ini. Coba kita mengucapkan gamongan, akan tetapi suara kita dibesarkan. Artinya suara kita harus dibesarkan gitu. Jangan gamongan itu yang nggak ada, kita nggak akan ketemu gitu. Tapi suara kita dibesarkan dulu, karena kita kan nyari tualen kan. Gamongan. Coba dirasakan. Gamongan. Dengan adanya G dan M di sana, artinya kosakata G dan M itu menyebabkan suara kita itu di dalam. Gamongan. Suara kita di dalam, di sini. Nah, jadi itulah pengaplikasiannya dalam belajar suara tualen. Karena menurut saya suara tualen itu dia tempatnya itu di sini, di dalam tenggorokan dan ke dalam. Artinya suaranya di dalam, nggak keluar gitu. Itu mungkin bisa dirasakan kalau teman-teman memang mencoba merasakan bagaimana pengaplikasian dari gamongan itu pada tokoh tualen. Dan ingat, tetap artinya kalau kita mau belajar hal tersebut, suara kita dibesarkan gitu. Memang mengucapkan gamongan, tapi suara kita dibesarkan. Seperti tadi, gamongan. Jadi otomatis kita akan merasakan suara kita hanya di dalam di sini. Nggak ada suara yang keluar gitu. Mungkin saya akan contohkan dari suara tualen menurut saya, artinya yang pernah saya jalankan. Oingik pidaging mamitang luger, pidaging mamitang luger waratu dewagung, sugera ditiang para kandrewi pulon persange, jagung uyah mine kadi, gedel pawecanan palunguk cokori ratu, mantuke ring itu dewagung alit. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya yang perlu kalian catat adalah suara tualen itu dia berada di tenggorokan dan dia suaranya di dalam. Itu yang perlu kalian catat. Nah, itu pengaplikasian dari gamongan. Yang kedua adalah delem. Nah, di delem ini menggunakan jahe. Kenapa? Karena menurut saya, kalau saya ini ya, maksudnya ketika saya ngewayang, saya lebih nyaman delem itu suaranya keluar gitu. Artinya nah mungkin beberapa dalang atau teman-teman saya juga ada yang menggunakan suara kerongkongan di sana, artinya seperti itu. Cuman kalau nyamannya saya secara keseluruhan pasti suaranya keluar gitu. Walaupun kadang-kadang juga saya bawa ke kerongkongan atau saya lagi tinggikan, lagi saya rendahkan gitu. Itu kan hanya sebuah dinamika biar tidak monoton aja gitu. Nah, pengaplikasian jahe itu seperti ini. Coba kita ucapkan jahe sama dengan menggunakan suara yang dibesarkan. Jahe. Coba dirasakan, jahe. Nah, itu suara kita di dalam tapi dia keluar gitu. Nemak keluar dia.
Jadi itulah pengaplikasian dari jahe. Sangat cocok digunakan di dalam gitu, menurut saya ya. Makanya kalau saya membunyikan dalam itu pasti dia rada kenyat dan suaranya keluar, karena saya mengaplikasikan hal tersebut. Jahe, 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 mangut, mangut, jagda cai ngelen gut, cak cak aku udah cingut, macem-macem sih. Seperti itu kira-kira. Jadi pengaplikasiannya memang jahe gitu. Artinya suaranya keluar. Dia memang tempatnya sama di sini, tapi dibawa keluar. Itu menurut saya. Itu pengaplikasian dari jahe pada dalam. Oke, kita lanjutkan pada meredah dulu ya, meredah. Nah, kalau meredah ini cenderung menggunakan kunyit, menurut saya cenderung menggunakan kunyit, karena di kunyit itu ada unsur ny gitu. Artinya kalau kita mengatakan kunyit gitu, ada suara yang ke hidung dia. Nah, jadi suara ke hidung ini biasanya lebih cenderung untuk mencari nada tinggi atau ngelik gitu. Nah, hal tersebut cocok digunakan pada meredah, karena memang meredah itu suaranya keluar. Nah, kalau suara cunguh itu kan pasti keluar kan, pasti keluar dan bisa melengking gitu. Itu cocok di suara meredah. Pengaplikasiannya seperti ini. Kita ucapkan kunyit tapi dengan suara yang kecil, artinya vokal kita dikecilkan, ditinggikan vokal kita. Jangan kunyit gitu ya, nggak akan ketemu gitu. Kunyit, 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 kunyit. Nah, setinggi yang kita mampu, maksudnya sekecil yang ukuran kita gitu. Seberapa kecil yang bisa kita capai, segitu nggak apa-apa, bagus. Kunyit, kunyit. Nah, nana, nah, nana. Ya ada montau, tapi dapat dan wagong nana. Ida sangat juno jadi bakalungo kemu ke tengah alas nana. Nguangun tapo berarti yoga semadi. Nah, jadi di sana ada unsur suara hidung di suara meredah yang saya terapkan. Artinya bisa digunakan sebagai contoh sih. Itu pengaplikasian dari kunyit. Jadi suara meredah itu dia ada suara yang dibawa ke hidung. Tapi nggak terus sih, cuman beberapa kali gitu. Dibawa ke hidung dan dia cenderung keluar gitu. Selanjutnya terakhir adalah sangut. Nah, di sangut ini pasti yang tersisa adalah cekuh kan, itu sudah pasti. Nah, kenapa sangut cekuh sedangkan meredah kunyit, atau kenapa sangut tidak sama kunyit? Karena biasanya tokoh sangut itu dibawakan dengan suara agak lempe gitu, yang saya pernah dengar kan ya, maksudnya beberapa dalang-dalang senior pasti agak lempe, agak lemat, dan mungkin terlihat seperti ngekoh-ngekoh gitu, atau malas-malesan gitu. Jadi suara yang cocok adalah cekuh gitu. Cekuh itu artinya pengaplikasiannya seperti ini. Dia tidak ada suara yang dibawa ke hidung. Jadi suara cekuh itu dia kecil tapi dia dibawa ke dalam gitu, sebelum hidung. Gimana sih caranya? Gak ngerti saya. Intinya tidak ada suara yang gitu, tidak ada gitu. Aduh melam. Nah, kayak gitu dia contohnya. Jadi cekuh, coba kita ucapkan cekuh dengan suara kecil juga. Cekuh, 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 cekuh gitu. Cekuh. Maka kita akan merasakan suara itu berada di dalam mulut kita. Nah, kalau saya seperti itu, suara sangut saya. Mungkin saya contohkan lagi. Aduh lam, ya namone, tapi beda wagung. Bakal kemu ke tengah ke ngalas ya lam. Kalau kaleh kona itu sangat juno kengkian yang canggih ni lam. Seperti itu kira-kira. Jadi suaranya itu rata-rata dibawa ke dalam gitu. Nampak nggak ya? Semoga nampak sih. Maksudnya semoga teman-teman bisa melihat perbedaannya sih. Jadi itu pengaplikasian dari cekuh. Oke, mungkin saya akan berbagi prinsip dasar dari keempat suara ini. Ini bisa kalian atau teman-teman bisa catat sebagai referensi.
secara dasar ini ya, perbedaannya adalah seperti ini. Kita bandingkan malen, meredah, sangut dan delem. Kalau malen dan meredah, malen itu suaranya besar tapi halus, sedangkan meredah suaranya kecil tapi keras atau kenyat. Sedangkan delem dan sangut, delem itu suaranya besar tapi kenyat, sedangkan sangut suaranya kecil tapi halus gitu. Itu prinsip dasarnya. Itu bisa kalian catat, mungkin bisa diterapkan di mana saja. Saya kira menggunakan prinsip dasar atau prinsip sama seperti itu. Bisa dicatat, saya ulang kembali. Malen dan meredah. Malen suaranya besar tapi lembut atau lemah gitulah, nggak terlalu keras. Kalau meredah suaranya kecil tapi keras atau kenyat. Sedangkan delem kebalikannya. Delem suaranya besar tapi kenyat. Kalau sangut suaranya kecil tapi lembut atau tidak kenyat. Itu tips dari saya. Baik, itulah video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan ya pengetahuan lah setidaknya, walaupun bukan ilmu gitu. Artinya setidaknya teman-teman tahu gitu. Dan tentunya itu berdasarkan yang pernah saya jalani dan saya rasakan. Dan tentunya seperti biasa itu adalah ala PSK Channel atau seperti yang saya ketahui dan seperti yang saya jalankan. Bagi teman-teman yang kira-kira ingin belajar seperti itu silahkan, tapi kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa, mungkin sudah menemukan metode yang lain juga tidak apa-apa. Ini hanya sekedar memberikan informasi gitulah. Dan tetap saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Share juga video ini kalau menurut Anda video ini bermanfaat untuk kalangan umum. Salam sehat dari saya ucapkan sampai jumpa dan salam PSK.